Jaringan Keilmuan di Nusantara. Topik ini akan membahas hubungan antara istana sebagai pusat kekuasaan dan pendidikan. Istana mendanai kegiatan-kegiatan masjid, mendatangkan para ulama pribumi atau dari mancanegara. Para ulama ini kemudian menjadi pejabat istana atau mengajar di masjid-masjid kerajaan atau kesultanan. Para sultan dan pejabat tinggi juga menimba ilmu dari para ulama. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pelopor pendidikan di Nusantara. Kemudian diikuti Malaka sebagai pusat studi Islam. Perpustakaan ada di istana untuk menerjemahkan kitab dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Banyak ulama dari mancanegara yang mengajar di Malaka telah menarik para penuntut ilmu dari berbagai kerajaan Islam di Asia Tenggara untuk datang. Sunan Bonang, Sunan Giri, dan tokoh lainnya pernah menuntut ilmu ke Malaka, lalu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di tempatnya masing-masing. Demikian pula dengan Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh Darussalam mendirikan Masjid Raya Baitur Rahman dan memanggil Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani sebagai penasehat. Syekh Yusuf Al-Makassari, ulama dari Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan, pernah menuntut ilmu di Aceh sebelum melanjutkan ke Mekah. Melalui pengajaran Abdur Rauf As-Singkili telah muncul ulama Minangkabau yang terkenal, Syekh Burhanuddin Ulakan, dan ulama Jawa Barat, Syekh Abdul Muhyi Al-Garuti. Karya-karya sastra dan keagamaan dengan segera berkembang di kerajaan-kerajaan Islam. Pada abad ke-17, Banten sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Kesultanan Palembang memiliki banyak ilmuwan yang melahirkan karya-karya ilmiah keagamaan seperti ilmu tauhid, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, tarikh, dan Al-Quran. Berkembangnya pendidikan dan pengajaran Islam telah berhasil menyatukan wilayah Nusantara yang sangat luas melalui penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan dan bahasa pemersatu. Berkembangnya pendidikan Islam di istana-istana raja menjadi pendorong munculnya pendidikan dan pengajaran di masyarakat. Ulama-ulama hasil didikan dari istana menjadi pengajar di rumah mereka untuk masyarakat luas pada jenjang pendidikan dasar. Masjid-masjid yang berada di pemukiman penduduk dikelola secara swadaya oleh masyarakat untuk pendidikan masyarakat umum sendiri tanpa membedakan status sosialnya. Dengan otonomi yang luas, lalu berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan yang cukup kompleks seperti Meunasah di Aceh, Surau di Minangkabau.